Sekali lagi tadi saya bilang sama Pak Lasono sebelum mulai, saya berterima kasih sekali karena kawan-kawan di UGM mau memberi kesempatan buat saya berbagi apa yang menjadi keprihatinan kami juga di sini, kawan-kawan para ilmuwan Indonesia yang tinggal di Manchester. Khususnya sore ini waktu Indonesia atau pagi waktu Inggris, saya mau menunjukkan kepada kawan-kawan ada badai di Cakrawala, tetapi kita bisa mengantisipasi dan berbuat sesuatu. Jadi itu maksud saya dengan weathering the perfect storm, coronavirus in Indonesia. Saya kebetulan teringat puisinya Chairil Anwar, waktu itu dia lontang-lantung Pasar Senen Cikini. Dia kemudian dapat kabar dari Medan, kampungnya, bahwa neneknya meninggal. Nah, karena waktu itu dari Tanjung Priok ke Belawan itu perlu 3 malam, waktu dia sampai di Medan, dia hanya bisa langsung ke kuburan. Nah, nenek ini seperti semua orang yang dibesarkan, diasuh bukan oleh orang tuanya, misalnya oleh neneknya atau oleh uaknya, nenek ini dalam bayangannya Chairil itu besar. Atau kalau kita dibesarkan uak itu atau Pak D, pasti rasanya Pak D itu besar. Tapi waktu Chairil ke makam, dia lihat bahwa ternyata yang tinggal nisannya itu, kalau nisan di Medan itu pendek. Jadi dia menulis puisi ini. Dan ini buat saya juga agak istimewa karena baru belum ada seminggu lalu ada seorang kawan yang juga meninggal karena COVID ini. Jadi ini saya peruntukkan buat mereka. Saya bilang badai pamungkas atau perfect storm karena ada 3 hal. Pertama, wabah virus ini wabah baru, tanpa vaksin, tanpa obat, tanpa pandang bulu. Yang kedua, dia banyak makan korban di antara penyandang penyakit kronis. Penyakit kronis yang lazim di Indonesia dan penyakit kronis yang sering diabaikan di Indonesia. Ini sifat kedua yang jarang kalian dengar, tapi nanti saya akan tunjukkan banyak buktinya. Dan akan kalian dengar lebih sering lagi. Sifat yang ketiga dari badai pamungkas ini adalah dia memanen korban di ladang sistem kesehatan yang lemah dan pincang macam Indonesia. Ukuran kalau di wabah, ukuran sistem kesehatan yang lemah itu paling jelas kelihatan adalah berapa korban tenaga kesehatannya dalam sebulan. Jadi kalau dibandingkan seberapa kuat sistem kesehatan negara Indonesia dengan sistem kesehatan negara B atau negara C, coba lihat berapa banyak korbannya di antara tenaga kesehatan, perawat, dokter spesialis dalam sebulan. Semakin banyak korbannya di antara tenaga kesehatan, maka semakin lemah sistem kesehatan itu. Dan itu punya dampak langsung dan tidak langsung. Selain sebagai korban, dampak tidak langsungnya sistem kesehatannya jadi makin lemah karena berkurang orang yang akan melayani dan merawat orang yang akan datang, pasien yang akan datang. Nah, pekerjaan saya selama sekitar setengah jam ke depan adalah menunjukkan bukti-bukti untuk ini semua, dan yang paling penting adalah menyarankan
apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak badai ini. Dan cuma satu yang bisa kita lakukan. Kalau kita lihat syarat yang pertama, wabah ini tanpa vaksin, tanpa obat, tanpa pandang bulu, saya nggak bisa berbuat apa-apa itu. Saya bukan seperti Pak Laksono, kami bukan virolog, bukan orang yang bikin vaksin, bukan juga orang yang bisa bikin obat. Jadi saya nggak bisa buat apa-apa ini. Kalau syarat yang ketiga, sudah telat. Membenahi, menguatkan sistem kesehatan dalam 1 minggu, dalam 2 minggu, dalam 1 bulan, saya kira Pak Laksono sudah tahu persis itu mustahil. Yang paling bisa saya lakukan dan akan saya tunjukkan nanti adalah menyiapkan sekelompok orang yang paling rentan supaya tidak jadi korban. Jadi saya akan tunjukkan bagaimana mengurangi dampak badai pamungkas ini dengan menumpu pada syarat yang kedua, khususnya bulan depan. Nah, saya ingin tunjukkan dulu sedikit bukti yang menyampaikan pesan yang penting sekali. Ini 3 negara terbesar yang dilanda badai ini. Dari sisi kasus maupun dari ataupun dari sisi yang meninggal. Tentu ini angkanya berbeda setiap hari, ini 2 hari lalu. Kalau kemarin lain lagi, hari ini tentu lain lagi. Tetapi pesannya bukan besarnya 336.851, bukan itu pesannya. Pesannya adalah semua negara-negara ini adalah negara-negara yang besar dan yang sistem kesehatannya itu lumayan bagus atau bagus sekali. Ini bukan negara ecek-ecek. Amerika, Spanyol, Italia. Tapi mereka pun bisa tekuk karena memang wabahnya ini mematikan. Tentu semua mungkin sudah pernah dan sudah dengar dan sudah tahu bahwa ini sangat-sangat menular, bahkan ketika si penderita tidak punya gejala. Dan karena itu besar sekali jumlah orang yang tertular, jumlah orang yang menderita, dan karena besarnya maka sistem kesehatan macam Amerika punya pun, macam Spanyol punya pun, macam Italia punya pun tekuk. Apalagi sistem kesehatan yang tidak sebagus Amerika, Spanyol, atau Italia. Jumlahnya wabah ini macam badai. Nah ini saya ngundang kawan untuk mendengarkan cerita ini. Dan kalian semua mungkin lihat ini juga. Sudah terima ini di WA. Lantas dia membalas ke saya karena dia pernah mendengar cerita saya sedikit tentang atau pandangan saya tentang coronavirus ini di Indonesia. Dan dia membalas ini baru kemarin sore, jam seperti kalian lihat di situ mungkin jam 4.42. Dia bilang tadi pagi dapat kabar ada keluarga yang meninggal dan positif COVID-19. Yang disesalkan keluarga adalah almarhum meninggal muda, 43 tahun, punya 3 anak kecil, dan ternyata punya diabetes. Tidak sadar selama ini kalau almarhum punya diabetes. Sedih rasanya tadi pagi terima kabar ini. Cocoklah bahwa usia rawan di Indonesia adalah 40 ke atas. Ini meringkaskan semua yang saya pikirkan mengenai coronavirus di Indonesia. Pertama, dia makan korban terutama laki-laki. Kedua,
dia makan korban di usia produktif, 40 ke atas. Ketiga, dia makan korban di antara orang Indonesia yang tidak sadar punya penyakit kronis, diabetes, jantung, dan darah tinggi. Saya ulang, kalau ada satu yang kalian mesti ingat adalah ini. Korbannya di Indonesia akan banyak: satu, laki-laki; dua, umur produktif 40 ke atas; tiga, penyandang penyakit kronis yang sering tidak disadari, yakni jantung, darah tinggi, dan diabetes. Jadi kalau kalian umur 40-an, laki-laki, punya salah satu dari ini, hati-hati. Nah ini kalian sudah pernah lihat pasti, virus ranjau ini. Saya menyebutnya virus ranjau, semua orang menyebutnya coronavirus. Ketika keluarga virus ini ditemukan 30-40 tahun lalu, mikroskop elektron belum sebagus sekarang, sehingga waktu itu kelihatannya seperti mahkota, 2 dimensi gitu ya, itu seperti mahkota. Tetapi karena sekarang mikroskop elektron sudah bagus sekali, kita bisa lihat bahwa ternyata kalau 3 dimensi bentuknya seperti ranjau laut. Itu makanya saya menyebutnya virus ranjau. Dan kebetulan juga kalau dia meledak itu banyak yang meninggal. Kalau ini semua mungkin sudah pernah tahu, yaitu dibandingkan dengan SARS, Sudden Acute Respiratory Syndrome 2003, itu virus ranjau ini, atau dibandingkan dengan Ebola kalau nggak salah, virus ranjau ini dari hari pertama sampai hari ke-7 itu walaupun sudah tertular, itu belum menunjukkan gejala, tapi sudah bisa menularkan ke orang lain. Lain dengan SARS itu. Baru kelihatan gejala hari ke-7, ke-14 gitu dan menular. Jadi maksudnya adalah kita bisa menghindar kalau seorang punya SARS dengan melihat saja demam atau ada gejala yang nampak. Sementara kalau virus ranjau ini gejalanya nggak kelihatan sama sekali, walaupun sebetulnya sudah menular. Itu yang membuat dia sangat-sangat mudah menular kemana-mana. Jadi dari perakiraan sampai sejauh ini kalau di Inggris itu sekitar 60-70% kasus itu tanpa gejala, walaupun sudah bisa menular. Itu. Jadi seperti ini, kalau kita tidak hati-hati, orang yang sudah bisa menular walaupun tanpa gejala itu bisa tetap campur, bisa tetap bersilaturahmi, bisa tetap bersalam-salaman, bisa tetap berpapasan dan kemudian menularkan ke orang-orang yang sehat. Jadi tidak bisa hanya menyisihkan atau mengundurkan pasien saja. Nah, saya ingin memulai dengan, ini bukan memulai, tapi mengingatkan dari mana ini asalnya. Jadi, Dr. Lee, mungkin semua sudah tahu, di akhir Desember tahun lalu mengingatkan sejawatnya bahwa ini ada virus baru yang mungkin berbahaya. Itu akhir Desember. Tanggal 3 Januari dia ditangkap polisi karena menyebar kasak kusuk, katanya polisi. Tanggal 7 Februari dia mati. Tanggal 7 April sudah lebih dari 70.000 orang mati di seluruh dunia. Jadi di sampingnya itulah Dr. Ivan. Sama. Pesannya adalah informasi yang jujur dan tepat waktu perlu untuk mengalahkan wabah ini. Kalau informasinya itu ditekan, puluhan ribu orang jadi korban.
Kami terbiasa dengan informasi yang jujur dan tepat waktu. Saya dan kawan-kawan memberi masukan kepada pemerintah Inggris, dan itu selalu berdasarkan informasi yang jujur dan tepat waktu. Kalian mungkin pernah ketemu dengan Mbak Asri Maharani yang saya ajak ke sini. Kami terbiasa memberi nasihat kepada orang berdasarkan informasi yang jujur dan tepat waktu. Itu penting sekali juga untuk menanggapi wabah ini. Nah, ini saya tunjukkan kayak apa Indonesia dibandingkan jiran Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Ini ASEAN yang awal yang didirikan oleh 5 negara ini. Saya ingin bandingkan berapa banyak yang positif dan berapa banyak korban. Bukan angkanya yang penting. Yang penting menunjukkan seberapa baik sistem kesehatan kita menanggapi wabah ini. Tentu kalian sudah tahu bahwa kasus positif di Indonesia mungkin tidak semuanya tercatat. Itu mungkin sudah tahu. Itu kelihatan juga dari grafik yang di sebelah kiri. Jadi Indonesia itu yang biru tua. Kalau kasus positifnya Indonesia itu ranking ketiga, bukan ranking kedua, bukan ranking pertama. Gitu. Mudah-mudahan kelihatannya ini Indonesia. Yang pertama kasus positifnya itu Malaysia. Dari tingkat kematian, ranking pertamanya itu Indonesia. Jadi walaupun kasusnya itu tidak sebanyak Filipina, tidak sebanyak Malaysia, tapi kasus yang jadi korban itu, yang meninggal paling banyak Indonesia. Jadi dari jumlah, kalau ada orang Filipina 100 orang yang kasus, orang Malaysia 100 orang yang kasus, orang Indonesia 100 orang yang kasus, maka yang paling banyak meninggal itu dari 100 orang masing-masing 3 negara itulah dari Indonesia. Ini satu pesan bahwa sistem kesehatan kita belum bisa merawat mereka sebaik sistem kesehatan yang lain-lain. Pesan selanjutnya dari sini adalah, kalau boleh jangan sampai kena. Kalau kena, dibandingkan kalau kita di jiran, mungkin peluangnya untuk pulih lebih sedikit. Saya setelah melihat daftar dari kawan-kawan yang hadir, mungkin hanya meloncati saja bagian yang ini. Bagian ini dipakai oleh pemerintah Inggris untuk memahami sedikit kayak apa wabah ini bergerak bersama waktu. Jadi ini model dinamik stokastik. Ini biasa dipakai di epidemiologi penyakit menular untuk memahami bagaimana penyakit menular bergerak mulai dari awal sampai menular ke banyak orang, lebih banyak orang, dan sampai akhir masa wabahnya. Kita menyebutnya ini model 4 kamar. Yang utama dari sini ada dua bagian dunia, satu Wuhan, satu lagi itu luar Wuhan. Karena memang awalnya dari Wuhan dan sisanya ini kita ketularan karena ada ekspor kasus dari Wuhan. Ekspor kasus dari Wuhan untuk Indonesia itu adalah 250 orang yang dievakuasi Februari kemarin. Nah, ini saya nggak akan banyak ngomong mengenai model matematiknya ini, tetapi ini hasilnya. Hasilnya ini diabaikan saja bagian yang bawah. Ini kalau di Google disebut sanity check. Yang paling utama hanya bagian yang atas, yaitu ini tulisannya getok tular. Berapa orang yang tertular dari satu orang yang sudah kena. Jadi kalau ada seorang penderita
lantas bertemu dengan 2 orang dan 2 orang tersebut kemudian kena, maka kita bilang getok tularnya 2. Nah, ini angka getok tular bersama waktu mulai dari Desember sampai Februari. Yang merah ini adalah tanggal 23 Januari ketika pemerintah Cina menutup Wuhan. Ini adalah angka getok tular yang biru garis ini, berkisar 23, dan sesudah kota Wuhan ditutup tanggal 23 Januari, angka itu turun drastis sampai sekitar 1 saja. Jadi 1 orang hanya menularkan 1 orang. Itu sebabnya Wuhan itu terkendali. Dari sini kelihatan secara matematik getok tularnya angkanya itu 1. Atau kalau di makalah-makalah ilmiah itu R0-nya 1. Pesan lain dari sini yang saya ingin tekankan di Indonesia adalah angkanya ini kelihatan sesudah 1 Februari bisa naik lagi. Jadi nggak ada jaminan sekarang ini bahwa begitu dia sudah mencapai getok tular 1, selamanya akan seperti itu. Bisa naik lagi dia. Yang berikut ini hanya ingin menunjukkan pada yang perlu cuma bagian yang kanan. Ekspor kasus dari Wuhan di bagian yang mendatar dan probability atau peluang wabah besar di sumbu yang tegak. Kalau dari Wuhan cuma ada 1 orang yang diekspor, maka peluangnya itu kecil, kurang dari 0,2. Kalau 2 orang, 0,3 dan seterusnya. Gitu. Pertanyaannya adalah berapa sih yang diekspor dari Wuhan ke Indonesia sehingga saya bisa mengetahui peluang akan ada wabah di Indonesia. Nah, itu kelihatan dari sini. Pada tanggal 31 Januari banyak orang yang dievakuasi dari Korea, 368. Dari tanggal 30 Januari dari Singapura 92 dan seterusnya. Itu artinya tabel ini. Ya. Dari Wuhan ke Jepang, ke Jerman, ke Malaysia, ke Italia, ke Belgia. Dan dari antara mereka semua ini yang dites, lantas ketahuan berapa yang positif. Ada yang cuma 1, ada yang 4, dan seterusnya. Indonesia sendiri ada 250 orang penumpang, tidak ada satupun yang dites. Sehingga dengan nyaman Indonesia merasa bahwa yang diekspor dari Wuhan itu 0. Ingat grafik sebelumnya ya. Jadi ekspor kasus dari Wuhan kalau 0 ya peluangnya 0. Karena Indonesia tidak mentes, dengan percaya diri Indonesia mengatakan bahwa yang positif itu 0 dan peluangnya itu 0. Nah, tapi kalau kita lihat rata-rata semua negara ini persentase yang positif, saya ambil persentase yang andal dengan membuang 2 pencilan yang aneh. Korea itu 0,3 jauh di bawah yang lain. Belgia pun 11,1 jauh di atas yang lain. Jadi saya buang yang pencilan. Kalau itu dilakukan maka prevalensi itu 1,9%. Jadi kalau di Indonesia pada waktu itu diperiksa dengan betul, maka akan ketahuan ekspor kasusnya itu 5 orang. Dan kalau kita lihat grafik yang tadi saya tunjukkan, simulasi yang tadi saya buat, itu peluang wabahnya itu di atas 60%. Gitu ya. Jadi kalau dia di sini 5 orang ekspor, maka di atas 60%. Jadi memang buat kami tidak heran di Indonesia itu akan ada wabah besar. Peluangnya besar. Gitu. Dan itu juga berarti kalau saja dulu itu diperiksa betul, mungkin kita udah lebih siap. Jadi kemampuan memeriksa dengan betul itu menentukan hidup mati ratusan, ribuan, puluhan ribu orang. Bisa menghindari pengangguran ribuan orang.
bisa menghindari gulung tikar ribuan lapak dan bisnis. Itu sebabnya WHO itu berkali-kali bilang periksa, periksa, periksa. Itu arti dari model dinamik stokastik itu untuk Indonesia. Dan saya mau ngulang lagi itu, nggak ada yang aneh itu. Periksa, periksa, periksa. Nah, sesudah berjalan berapa bulan ini, ada beberapa faktor kunci yang kita tahu. Mungkin ini berbeda dengan yang kalian dengar sehari-hari, atau kalian memang dengar ini tetapi penekanannya berbeda. Nah, saya ingin menekankan urutannya persis seperti ini. Sesudah saya timbang-timbang dari pengalaman di Eropa dan Amerika dan dari pengalaman di Indonesia. Jadi ini rangkumannya dan urutannya ini penting. Pertama, pola yang utama itu adalah pola jenis kelamin. Laki-laki itu lebih rentan. Dari semua negara yang memang mencatat korbannya dan jenis kelamin korban, tidak ada satu negara pun yang mencatat lebih banyak perempuan yang mati daripada laki-laki. Tanpa kecuali. Jadi kalau di Portugis misalnya, kalau ada 10 perempuan yang mati, ada 21 laki-laki yang mati. Nah, ini ada alasan, ada hipotesa saya. Jadi masih spekulasi, saya lagi minta uang ke British Medical Association untuk menguji ini. Nanti saya kasih tahu apa alasan biologisnya. Tapi tanpa alasan biologis ini, itu pun data ini semata-mata semua negara yang memberikan data kematian dan jenis kelamin tanpa kecuali laki-lakinya itu lebih banyak mati. Jarang ada yang seperti ini. Di situ ada Iran, ada China, ada Belanda. Oke. Nah, yang kedua, pola tingkat umur. Ini membacanya hati-hati. Kalian di Indonesia banyak tersesat. Kalau di Korea lebih dari 8.000 kasus kematian, itu umur kurang dari 30 nggak ada. 60-69 itu nggak ada 2%. Di atas 70, sepuh di atas 70 itu di atas 7%. Dan ini pola yang berulang di mana-mana. Agak berbeda dengan flu, biasanya flu yang paling muda juga jadi korban. Dan yang paling tua tentunya. Nah, tetapi ini benar-benar seturut umur dan yang sepuh melonjak. Kira-kira gitu. Di Cina pun seperti itu. Tadi Korea, nah, di Cina pun seperti itu. Jadi kalau di Cina di bawah 30, ya di bawah 30 ini ada kecil sekali, dan di atas 70 sepuh gitu besar sekali. Begitu pula di Italia. Ya. Nah, di bawah 30 tidak ada, ya. Tapi di atas 70 melonjak besar sekali. Ya. Dan juga saya tunjukkan kebetulan karena Italia yang pertama melepas angka kematian dan jenis kelamin, jadi saya bedakan juga laki-laki dan perempuan. Dan kelihatan laki-lakinya lebih banyak. Jadi pesannya di sini bukan hanya saja laki-laki lebih banyak mati daripada perempuan, tetapi untuk setiap kelompok umur pun, di setiap kelompok umur pun, laki-lakinya lebih banyak mati daripada perempuan. Perhatikan di kelompok umur, ini fakta demografi, saya nggak akan tunjukkan, tetapi terima aja. Fakta demografi, di setiap kelompok umur, terutama di makin tua, lebih banyak perempuannya. Itu efek menyintas. Jadi kalau dikumpulkan semua orang berusia 70 gitu, lebih banyak nenek-nenek daripada kakek-kakek. Nah, walaupun begitu, tetap aja yang kakek-kakek lebih banyak meninggal. Nah, pola yang ketiga, C, pola penyakit awal. Nah, ini yang unik. Saya perhatikan ini kurang ditekankan, dan saya ingin menekankan ini khusus untuk Indonesia. Pertama, ini di Cina dan Italia. Dari 20.000
orang Cina yang mati, dan di Italia sekitar 34.000. Ya, dari semua orang yang punya informasi tentang penyakit awal di Cina, kanker, pernapasan, diabetes, jantung, darah tinggi. Di Italia sedikit lebih rinci, ada liver kronis, demensia, gagal ginjal, kanker, pernapasan, diabetes, jantung, dan darah tinggi. Yang unik adalah dua. Pertama, jantung dan kawan-kawannya itu yang paling banyak jadi korban. Baik di Cina, yang hijau tua ini, maupun di Italia. Yang menarik dan mengusik saya adalah kalau penyakit awalnya itu pernapasan, atau kalau di Inggris bilangnya chronic obstructive pulmonary disease, atau di Amerika chronic obstructive lung disease, itu ternyata tidak sebanyak kalau jantung. Padahal ini virusnya adalah SARS-CoV-2, Sudden Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus Mark II. Ini acute respiratory syndrome. Tetapi kalau awalnya sakitnya adalah sakit pernapasan, chronic obstructive pulmonary disease, dibandingkan tetangganya yang awalnya adalah sakit jantung, yang duluan mati itu yang jantung. Jadi, ini mengusik dan unik. Buat Indonesia ini amat sangat penting. Karena temuan kami 6 tahun lalu mengatakan banyak orang Indonesia yang berisiko jantung, mati jantung dalam waktu 8 tahun ke depan itu nggak sadar bahwa mereka itu berisiko jantung. Oleh sebab itu, mereka itu nggak sadar mereka paling rentan mati karena COVID-19. Jadi, pesan pertama, kalau punya risiko jantung, darah tinggi, diabetes, 3 ini, hati-hati sekali. Harus jauh lebih hati-hati daripada orang yang punya penyakit awal pernapasan. Itu yang kedua. Jadi, bukan berarti yang punya penyakit awal pernapasan bisa tenang-tenang, tidak. Itu cuma berarti kalau punya diabetes, jantung, darah tinggi, kudu mesti lebih hati-hati. Nah, saya bilang yang pertama tadi adalah pola jenis kelamin, yang kedua adalah pola umur, yang ketiga adalah pola penyakit awal. Nah, data dari Spanyol baru keluar 3 hari lalu, saya temukan bahwa dua pola itu saling menguatkan. Jadi pola jenis kelamin tumpang tindih dengan pola penyakit. Artinya, kalau di antara orang yang darah tinggi, by the way, ini kelihatan lagi bahwa di Spanyol pun yang namanya jantung itu, korbannya jauh lebih banyak daripada yang namanya pernapasan. Jadi kalau orang punya penyakit awal pernapasan dibandingkan tetangganya sama-sama orang Spanyol yang punya penyakit awal jantung, peluang orang yang punya penyakit awal jantung itu mati jauh lebih besar. Lebih dari 2 kali lipat daripada orang Spanyol yang punya penyakit awal pernapasan. Lebih jauh lagi, di setiap kelompok penyakit awal ini, yang laki-laki lebih duluan mati. Tanpa pandang bulu. Apakah pernapasan, apakah diabetes, apakah jantung, apakah darah tinggi. Laki-laki lebih duluan mati. Jadi 3 pola itu. Nah, apa artinya itu untuk Indonesia? Begini, Indonesia itu mustahil memisah kelompok berisiko di 70. Menurut saya, kelompok berisiko di Indonesia itu di 40. Begitu dia 40 ke atas, mesti ekstra hati-hati. Kalau di Amerika 70 ke atas, kalau di Inggris 70 ke atas, kalau di Italia 70 ke atas. Kalau saya bilang di Indonesia 40 ke atas. Ya. Dan penyakit awal itu lebih berisiko dibanding umur. Jadi jangan merasa bahwa kalau saya di bawah 70 karena baca copy paste dari mana-mana, maka saya lebih tenang. Enggak. Di Indonesia kami temukan bahwa
untuk jantung dan darah tinggi, 70% orang Indonesia 40-an ke atas berisiko. 70% itu. Dan kalau nggak percaya, tanya BPJS tahun lalu berapa ongkos untuk melayani mereka itu. 11,5 triliun untuk kardiovaskuler. Jadi pesannya itu, 40 penyandang penyakit ini, darah tinggi, diabetes, jantung, apalagi laki-laki, hati-hati. Kalau mau lihat makalahnya ini semua, Asri Maharani, Gindo Tanggulon, Unmet Needs for Cardiovascular Care in Indonesia, di desa pun seperti itu, baru keluar kemarin di JAMA Cardiology, bersama-sama dengan kawan-kawan dari Malang dan dari Sydney. Jadi hanya mengulang apa artinya faktor-faktor itu untuk Indonesia. Pertama, laki-laki mesti lebih waspada. Nah, saya punya hipotesa, saya sebut di sini beban alostatik yang menyebabkan itu. Atau beban alostatik yang mendasari kenapa polanya seperti itu, yakni laki-laki lebih duluan. Dan itu punya arti yang lebih besar untuk Indonesia. Maksudnya begini, karena jadi yang 3 itu ya, umur 40-an, ya, penyakit awal menentukan, laki-laki lebih duluan gitu, itu punya dampak yang lebih besar kalau kita renungkan sedikit aja, kalau kita berpikir satu langkah lebih maju aja. Yaitu orang umur 40-an itu orang yang masa paling produktif itu. Jadi mereka biasanya sudah jadi kepala bagian, atau jadi manajer, atau menjadi 40-50-an itu udah jadi manajer, jadi kepala bagian, jadi pemimpin, jadi anggota dewan, jadi dokter spesialis. Artinya jadi motor ekonomi, pencari nafkah keluarga, pemimpin lembaga. Begitu. Jadi kalau mereka kena, maka krisis kesehatan itu berubah jadi krisis perekonomian. Itu artinya kesehatan beranyaman dengan perekonomian. Jadi saya ringkas ini, kalau di Eropa atau di dunia, karena umurnya 70-an yang jadi banyak korban, ya, sedangkan di Indonesia 40-an, dan kebanyakan laki-laki, ya, dan penyakit kronisnya seperti ini, maka contoh-contoh dari orang-orangnya itu, kalau di dunia di Eropa itu pensiunan, sepuh, atau opung doli gitu. Tapi kalau di Indonesia itu bukan. Itu motor ekonomi, pencari nafkah, dokter spesialis, manajer, ketua lembaga, direktur badan usaha milik negara atau daerah. Itu motor ekonomi yang jadi korban. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Inggris dan Amerika kalau mau menarik pelajaran? Saya kira saya ini cepat saja. Utamanya kami sudah mencoba membuat berbagai pembatasan. Sebab kalau tidak, kita perakirakan itu, ini nasihat yang diberikan oleh ilmuwan kepada pemerintah Inggris. Kalau tidak, Inggris bisa kehilangan 500 juta dan Amerika bisa kehilangan lebih dari 2 juta. Jadi kelompok ilmuwan yang sama memberi nasihat kepada Boris Johnson dan Donald Trump. Bukan saya yang bilang ini Washington Post. Dan kalau kita lihat kajian itu lebih rinci lagi, apa pembatasan-pembatasan yang dipertimbangkan dan apa kira-kira dampaknya terhadap jumlah pasien dan jumlah korban, maka kelihatan ada beberapa yang bisa dicoba kalau di Inggris ini. Ada cuma undur diri atau isolasi, ya. Ada undur diri si kasus dan semua anggota keluarganya. Jadi bukan hanya dia, tapi semua anggota keluarganya. Atau ada yang tutup sekolah dan universitas, itu yang hijau. Ada yang komplit, undur diri kasus,
undur diri semua anggota keluarganya, undur diri semua orang yang berumur 70-an. Gitu. Ya. Nah, yang paling penting dari temuan mereka adalah buat Inggris yang jadi patokan itu adalah berapa banyak rumah sakit yang punya ruang gawat darurat dan berapa tempat tidur di ruang gawat darurat itu. Itu patokan. Supaya jangan sampai nabrak patokan itu. Jadi, bagaimana caranya supaya tidak lewat garis merah ini? Karena ini batas gawat darurat itu cuma berapa belas ribu. Kalau lebih dari situ, pasti tidak bisa dirawat dan diselamatkan. Nah, jadi tujuannya memilih kombinasi dari semua tindakan supaya kurvanya itu ada di bawah-bawah sini. Itu yang dilakukan pemerintah Inggris. Jadi kita mempertimbangkan untuk memilih beberapa supaya bisa mengendalikan permintaan layanan kesehatan di bawah jumlah ruang gawat darurat atau kamar gawat darurat. Dan seperti tadi pertama sekali di awal saya sampaikan bahwa wabahnya bisa datang lagi, getok tularnya bisa naik lagi dari 1 menjadi 1,2 atau 1,3 dan seterusnya, maka Inggris juga mempertimbangkan untuk mengencangkan dan mengendorkan tindakan-tindakan itu. Jadi bisa diperketat, bisa dilonggarkan sesuai dengan respons masyarakat, getok tularnya jadi 1, jadi 1,2 dan seterusnya. Jadi, nah, yang utama adalah saya mengulang jumlah atau kapasitas dari ruang gawat darurat di Inggris itu patok. Itu patok. Jadi sama seperti kita nggak bikin rumah melewati patok karena nanti bisa dimarahin tetangga, ditangkap polisi, dibawa ke pengadilan. Jadi patok ini penting sekali. Oleh sebab itu, semua sasaran tindakan Inggris itu adalah supaya di bawah, di dalam patok itu. Jadi kita diminta untuk tinggal di rumah, stay home, protect the NHS, ini kuncinya. NHS ini patoknya ini di NHS. To save lives. So, kalau sampai NHS-nya itu kewalahan, kebablasan, patoknya itu kelewatan, semuanya ambrol. Jadi kita diminta untuk tetap tinggal di rumah supaya patoknya itu nggak kelewatan. Stay home, protect the NHS, save lives. Nah, karena seperti tadi saya katakan bahwa di Indonesia dan juga di Inggris, krisis kesehatan ini sudah begitu erat kaitannya dengan krisis ekonomi, maka banyak juga tindakan-tindakan ekonomi yang dilakukan supaya bisa sejalan. Saya nggak akan bicara banyak mengenai ini, nanti kalau mau ditanya boleh. Oke. Banyak juga tindakan-tindakan yang muncul dari tengah-tengah masyarakat, dari rumpun masyarakat di mana-mana. Ini di kampung saya, di Didsbury. Nah, apa arti pelajaran itu semua buat Indonesia? Kalau kami di Inggris dan di Amerika itu, memang pemerintahnya sudah menyebut itu siap dengan 1.000 mati. Tapi kita usahakan supaya jangan sampai selaksa 10.000, apalagi seketi 100.000. Dan juga kita sadar bahwa masa wabah ini bukan 2 minggu, tapi paling nggak 1 kuartal. Karena seperti tadi saya tunjukkan, wabahnya ini
puncaknya ganda, bisa naik lagi getok tular itu. Dengan kata lain, ini bukan lomba 100 meter, tapi estafet. Nah, di Indonesia itu lebih menantang karena lebih merentang. Dari Sabang sampai Merauke itu lebih susah daripada dari Edinburgh sampai Southampton atau dari California sampai Maine. Indonesia itu banyak pulau-pulau, susah. Dan karena di Indonesia itu timpang, pincang antar daerah soal fasilitas gawat darurat, jadi sasaran di Inggris itu nggak bisa diterapkan di Indonesia. Yang utama bukan UGD-nya, tetapi menurut saya di Indonesia itu yang terutama adalah mengurangi getok tular itu dengan memisahkan antar daerah dan memisahkan antar waktu. Nah, ini kabar baiknya. Kan kedengarannya serem dari tadi ya. Cuma ini kabar baiknya. Sebagian besar yang terjangkit itu akan sembuh kok. Ya, mungkin 80% kira-kira. Tetapi tetap akan makan korban. Kalau di Korea itu 1,1%, kalau di Italia 5,8%, di Indonesia saya kira sekitar 8%. Tapi saya nggak bisa menyebut lebih daripada itu di Indonesia, karena di Indonesia nggak punya catatan yang becus. Jadi memang terimalah. Nah, ini bagian yang terakhir yang memicu saya menulis hari Minggu kemarin dan yang dibaca oleh Pak Laksono dan yang membuat Pak Laksono meminta. Ini anjuran buat saudara-saudari yang mau mudik. Saya buka dulu dengan apa yang dikatakan filsuf George Santayana. Those who forget their history are condemned to repeat it. Dunia ini sudah punya sejarah macam COVID-19 ini lebih dari 100 tahun lalu. Ini dari buku pelajaran sejarah Inggris di S1, ditulis oleh Asa Briggs, Social History of England. Saya punya dan saya potret ini. Saya pengen tunjukkan, mudah-mudahan kelihatan ya. Ada di kanan bawah ini, dua orang tentara India yang baru pulang dari Perang Dunia bersama-sama dengan tentara Inggris. Ini baru menang perang Inggris. Kalau perang Inggris selalu menang. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Inggris selalu menang. Ini orang Inggris juga dibantu oleh orang India. Ini dua orang mereka. Ini di Waterloo di London sebelum mereka pulang ke Southampton, dari Southampton ke India. Nah, bulan Juni para tentara itu tadi pulang dari London lantas masuk mes di Mumbai. Dulu Bombay namanya. Ya, 100 tahun lalu mereka pulang dari London masuk mes ke Mumbai. Bulan Juni. Tanggal 10 Juni ada 7 tentara masuk rumah sakit. Tanggal 24 seluruh kota Mumbai lumpuh. Dan kira-kira setahun sesudahnya 14-17 juta orang India musnah. Lebih dari semua korban perang dunia 1 dan 2. Dan terutama para pekerja informal yang meninggalkan Mumbai. Karena kota itu lumpuh, mudik ke desanya masing-masing. Jadi banyak orang India di desa-desa yang jadi korban pandemi influenza lebih dari 100 tahun lalu. Jadi sebabnya saya lantas menulis hari Minggu kemarin supaya saudara-saudari tidak mudik ke kampung halaman. Ternyata itu didengar oleh redaktur Sindo News dan disampaikan di sana. Saya kan bukan presiden dan bukan jenderal, jadi hanya mengimbau supaya jangan pulang. Ada dua hal yang mau saya sampaikan juga mendukung supaya jangan pulang. Saya juga sampaikan ke beberapa kawan yang mau mendengarkan alasan saya
agar calon pemudik itu, terutama adalah pekerja informal tentunya, agar calon pemudik itu segera diberi bantuan langsung tunai di tempatnya masing-masing. Di Jakarta atau kota-kota besar lain, diberi bantuan langsung tunai lewat e-money. Sebab mereka kalau tidak pulang, mau makan apa? Jadi, itu saya sampaikan tanggal 16 Maret. Saya baca kemarin di koran Inggris, The Guardian, disebutkan bahwa, jadi ini Guardian 8 April, Jakarta start to shut down as burials and fears rise amid coronavirus outbreak. Dan di alinea terakhir dari berita yang sama, dikatakan bahwa Indonesian authorities said last week cash handouts would go to poor families to persuade them to stay in Jakarta. Ya, jadi saya harap ini benar-benar dilaksanakan mulus dan segera supaya kawan-kawan yang pekerja informal itu tidak mudik dan masih bisa makan di tempat mereka masing-masing. Saya juga sudah mendengar dari kawan-kawan di Telkomsel bahwa mereka bersedia mempertimbangkan memberi subsidi daring buat pekerja mudik yang memilih menunda. Jadi mereka tetap tinggal di tempatnya masing-masing supaya mereka tetap bisa bersilaturahmi daring dengan kerabatnya di desa-desa. Ada subsidi buat mereka menggunakan daring. Karena ini alasan utamanya. Mengulang lagi yang tadi, yaitu kalau di Indonesia laki-laki banyak yang jadi korban. Jadi pemudik itu tentu banyak juga yang perempuan, tetapi banyak laki-laki. Mereka itu rentan dan umur 40-an. Dan penyakit awalnya darah tinggi, jantung, dan diabetes. Yang utama, biasanya para pemudik itu adalah motor ekonomi keluarga. Jadi biasanya pemudik itu bukan pensiunan, tapi justru motor ekonomi keluarga. Nah, mereka ini sangat rentan. Sehingga kalau sampai mereka ini jadi korban, seluruh keluarga, juga sanak saudara di desa, akan ketiban bencana. Ya, saya sudah sebut tadi bahwa yang perlu dilakukan khusus untuk meyakinkan kawan-kawan menunda mudik, pertama itu bantuan langsung tunai lewat e-money kalau bisa. Ya, yang kedua, saya katakan Telkomsel itu sudah bergerak untuk mempertimbangkan memberi subsidi daring buat pekerja informal yang menunda mudik. Tetapi seperti saya bilang, saya kan bukan presiden dan bukan jenderal, jadi bisa aja orang tetap mudik. Nah, kalau memang demikian, pemerintah daerah kan sudah mulai memeriksa dan memantau, mengkarantina nanti para pemudik ini. Yang terakhir yang mau, dan saya kira itu bagus, mereka para pemerintah daerah itu saya akui sudah lebih maju dan sudah lebih siap. Ya, yang saya minta tinggal satu, yaitu pemeriksaan PCR-nya itu sesudah tenaga kesehatan. Saya dengar sudah ada beberapa laboratorium 48 yang akan dibangun atau sedang disiapkan di seluruh Indonesia untuk mentes tes tenaga kesehatan. Itu yang utama, lalu para pemudik ini. Dan kalau bisa para pemudiknya diberitahu faktor-faktor yang tadi. Kalau 40-an, kalau pernah darah tinggi atau dikasih tahu ada jantung, dan dia laki-laki, ya lebih hati-hati. Oke. Saya kira itu saja. Kalau ada yang nanya kenapa laki-laki lebih banyak mati daripada perempuan menurut hipotesa beban alostatik yang saya sampaikan, nanti saya jawab. Saya nggak mau terlalu panjang lebar. Makalahnya ada di sini. Terakhir, kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati.
Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita numpang mandi lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gindo. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, ya, ini menarik ya. Jadi Pak Gindo membahas dari aspek epidemiologi, risiko ya. Jadi yang punya penyakit kronis, yang usia 40 tahun ke atas, kemudian, nah ini laki-laki ini berada dalam situasi atau predikat yang risiko. Ya. Dan yang menarik, angka untuk risiko kita lebih rendah dibanding negara maju ya. Nah, apakah karena memang kita itu banyak merokok atau apa ya Pak ya? Jadi yang sakit jantung lebih banyak dibanding yang di Amerika misalnya. Kemudian juga Pak Gindo juga membahas mengenai sejarah nih, histori dari flu yang cukup ya menyeramkan ya. 100 tahun yang lalu kira-kira ya di India, kemudian juga di mana-mana di pandemik juga, Spanish flu Pak, betul ya Pak ya? Ya. Nah, kemudian kita juga melihat implikasi terhadap kebijakan publik yang saat ini memang lagi menjadi sorotan ya tentang mudik ini ya, mudik ke Jawa atau ke luar Jawa juga ada orang Makassar yang mudik ke Makassar atau orang Palembang yang mudik ke Palembang dari Jawa dan sebagainya. Nah ini memang di satu yang menarik apakah tadi yang disebut Pak Gindo ya ada 3 poin ya yang virus yang ganas, kemudian 2 itu faktor risiko dan ketiga ada sistem kesehatan ya yang masih bisa dikelola. Sekarang poin kedua tadi ya masalah risiko ya Pak. Ya. Oke, nah ini menarik. Jadi ini seperti kuliah dari dosen tamu ya. Ini saya lihat banyak mahasiswa juga ikut ya. Monggo, kalau ada pertanyaan-pertanyaan ataupun komentar, silahkan Anda tulis atau di chat ya, atau Anda langsung menaikkan atau mengklik tanda tangan gitu, tangan ke atas ya. Ya, silahkan. Atau mungkin sudah ada yang mau tanya ini, mungkin teman-teman yang di kantor nih. Saya juga di rumah nih Pak, ini work from home ya. Karena saya sudah hampir 60 tahun, risiko tinggi juga nih.